Ketika Bapak dan Ibu nyusun anggaran kan direview oleh inspektorat ya pas nyusunnya. Tetapi review inspektorat itu kan hanya mereview jumlah alokasi dengan pemecahan tiap kegiatan ya, harus sama gitu. Seingat saya cuma begitu. Kemudian yang kedua terkait pelaksanaan anggaran Bapak dan juga Ibu juga direview gitu ya ketika nyusun laporan keuangan oleh inspektorat juga gitu ya, sebelum nanti diaudit oleh BPK. Tetapi hanya dari sisi hal-hal yang berhubungan dengan laporan keuangan. Bapak dan Ibu juga diatur gitu ya supaya anggarannya berkualitas dalam rangka mencapai kualitas anggaran itu dengan skor IKPA gitu ya. Di proses pelaksanaannya itu tidak boleh sembarangan gitu ya. Ada rule-rule yang harus diikuti gitu ya. Tetapi sebenarnya hakikatnya adalah kemudian harusnya masing-masing dari kita itu bisa melakukan tadi gitu ya, evaluasi atas baik itu aspek ekonomi, efisiensi maupun efektivitas. Nah, kami tadi mendukung supaya bisa mencapai itu, ini kami melihat gitu ya hambatan-hambatan yang kemudian muncul gitu ya. Nah, ini kemudian di Dirjen Pendidikan Keteranjukan Dirjen Pendidikan dan Vokasi ini ada belum masih. Nah, masih ya. Ini kita lihat program pendidikan dan pelatihan vokasi ini. Kalau kita lihat penumpukan belanjanya di akhir gitu ya, itu yang terjadi gitu ya, dan itu memang cukup menyedihkan gitu ya. Harusnya bisa tidak seperti itu gitu ya kalau dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kemudian belanja modal baru dibuka blokirnya pada Agustus, bayangkan gitu ya. Ini kemudian kalau misalnya kita dari sisi kita sedang mereview gitu ya kan, diblokir Agustus sampai dengan Desember, yakin nggak output yang dihasilkan gitu ya Pak? Output yang dihasilkan apakah efisien atau efektif, atau outputnya itu betul gitu ya secara volume di RO gitu ya. Nah, itu kemudian perlu untuk mendapat perhatian gitu ya. Kemudian ada juga gitu ya kegiatan akreditasi yang seharusnya dilaksanakan pada 4 prodi baru terlaksana di 3 prodi gitu ya. Ini mungkin ada alasan-alasan yang ada di sana, tetapi dari hasil evaluasi kita dari sektor kesehatan salah satunya adalah itu gitu ya, sehingga mungkin secara output gitu ya kan kurang 1 kan gitu ya, rencananya adalah 4, mungkin katakanlah hitungan mudahnya itu kurang 1 gitu ya dari ini, jadi sehingga bisa dibilang kurang 25% ya efektivitasnya gitu ya, atau efisiensinya kalau dari input dan ke output. Oke, next. Kemudian di sektor pendidikan ini dananya cukup besar, ada 1,2 triliun, ada 4 program pendidikan tinggi, program PAUD, program kualitas pengajaran pembelajaran, dan program vokasi gitu ya. Ini di program pendidikan tinggi ini terutama di Unmul ini ya, mungkin ya Pak Rian yang izinnya di Unmul kita evaluasi juga gitu ya. Ini mungkin ada juga ini, bukannya di Unmul gitu ya, bisa di tempat lain ya, karena di Dinas Pendidikan Tinggi itu kan ada beberapa ya, Politeknik Balikpapan, Politeknik Samarinda ya, ada ya, Politeknik yang lain gitu ya. Itu ada juga penyerapan yang terhambat karena izin TKDN gitu ya. Kemudian ini bagaimana gitu ya, karena harapannya kan tentu saja TKDN itu mendorong penggunaan produk dalam negeri gitu ya. Tetapi kalau misalnya karena itu kemudian Bapak dan Ibu anggarannya tidak dilaksanakan, maka akan terjadi inefektivitas gitu ya. Alokasi anggarannya ada, ini tidak segera dikerjakan. Outputnya tidak pernah terbentuk, tidak segera terbentuk, apalagi outcome-nya yang kita harapkan dari programnya, kan gitu ya. Jadi selama setahun ini mungkin outcome dari program itu tidak tercapai, sehingga bisa katakan tidak efektif gitu ya. Karena penyebabnya salah satunya ini gitu ya. Kemudian misalnya di program yang lain gitu ya, di kualitas pembayaran gitu ya, ada kesulitan membayar transport guru di daerah yang jaraknya jauh gitu ya. Ini saya kurang tahu ini kok bisa gitu ya, zaman sekarang membayar yang jauh aja kok bisa susah gitu ya. Nah, jadi mungkin ini jadi pertimbangan. Harapannya kan tentu saja outcome-nya adalah ketika gurunya itu mendapat uangnya, ya kan dia mengajar dengan baik, masyarakat yang dididik ya baik gitu ya. Kalau gurunya udah sengsara, tidak punya duitnya, ya bagaimana outcome-nya itu akan tercapai kan gitu ya. Itu kemudian
Inilah yang mungkin tidak tercapture dari review-review yang dilakukan tadi gitu ya. Baik itu review perencanaan, review laporan keuangan gitu ya. Memang ini seharusnya tadi Bapak dan Ibu laporkan di laporan kinerja gitu ya. Tetapi sampai saat ini kan laporan kinerja tidak dapat opini ya, tidak diaudit seperti halnya laporan keuangan. Memang dilakukan review oleh inspektorat dan saat ini memang sudah diminta ya laporan kinerja itu dilaporkan di laporan keuangan. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin tanda-tandanya Bapak dan Ibu itu untuk melakukan evaluasi atau spending review yang seperti ini itu semakin dekat ya gitu ya. Beritanya kepada Bapak dan Ibu adalah untuk mengevaluasi kegiatan kita sendiri, program dan kegiatan apakah efisien, efektif atau ekonomis gitu ya. Itu semakin dekat ya. Karena memang sudah diminta di laporan keuangan, laporan kinerja yang seharusnya memuat analisa yang seperti ini itu diminta gitu ya di laporan keuangan. Oke, kemudian ini apa ya yang penumpukan belanja, oke ya. Nah, ini lebih kurang ini gitu ya. Kemudian ada juga sumber dana SBSN terkendala kesediaan material. Betul ya Bapak dan Ibu, ini juga harus dimitigasi. Ketika di Kaltim ini ada IKN, maka kebutuhan material itu tersedot ke sana. Ketika diprioritaskan ke sana. Kami mendengar curhatan dari Bapak dan Ibu yang punya 53 untuk pembangunan gedung bangunan gitu ya. Susah mendapat material gitu ya. Penyedia diborong oleh teman-teman PUPR gitu ya, penyedia PUPR untuk. Nah ini perlu juga dimitigasi gitu ya hal-hal yang seperti itu gitu ya, supaya tadi tugas kita itu sekali lagi adalah untuk melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien gitu ya. Next. Kemudian kita juga melakukan analisa gitu ya terkait dengan sektor untuk yang mendukung ekonomi gitu ya. Ini terutama di dinas-dinas gitu ya. Ini dinas-dinas ada yang hadir Bapak dan Ibu dari dinas? Ada? Ada ya Bu ya? Kita pernah ketemu Ibu? Belum? Pernah? Belum? Bapak Ibu berarti nggak pernah hadir kalau Dekon TP, acara Dekon TP Sekretariat Daerah? Oh belum? Ada ya? Harusnya oh ya, ya itu ya. Oh saya zoom ya? Ya oke. Jadi Bapak dan Ibu, ini teman-teman di KTP ini. Bagaimana padahal pemerintah pusat ini teguran untuk teman-teman di KTP ini saya tegur aja ya, enggak apa-apa ya Bu ya. Saya tegur gitu ya. Teman-teman pelaksana di KTP itu kan sudah diberi dana oleh pemerintah pusat untuk melakukan satu kegiatan gitu ya. Tetapi pelaksanaannya ini gitu ya. Itu nanti itu ya, di Mei, Juni, bahkan Agustus gitu ya. Alasannya apa? Alasannya tidak ada SK katanya dari gubernur, belum ada pengelola keuangannya gitu ya. Nah itu, mari Bapak silakan. Tidak ada gitu ya. Lah gimana anggaran ini kemudian bisa berdampak yang tadi efektif gitu ya? Ketika outputnya aja belum gitu ya, belum dikerjakan gitu ya. Maka jauh sekali gitu ya dari yang dicita-citakan anggaran itu memberi dampak ke provinsi ini gitu ya. Karena belum dikerjakan, alasannya belum ada SK. Berikutnya kalau sudah ada SK alasannya apa? Tidak ada juknis gitu ya. Apalagi kalau AA nasib gitu ya. Kalau AA segera minta gitu ya ke eselon 1 gitu ya untuk segera dibuka blokirnya. Kita ngapain dikasih duit kalau di AA gitu ya? Apa kita nggak suka kerja? Ambil saja gitu ya. Oh jangan gitu ya, nggak gitu ya. Jadi sudah mau habis ya waktunya. Wah, ini belum efisiensi sebentar. Karena dikasih waktunya sedikit gitu ya. Kemudian ini teman-teman ini juga di Pemda ini gitu ya. Udah dikasih uang, katanya kegiatannya berbenturan dengan APBD gitu ya. Nah, itu sebenarnya tugas gubernur ya gitu ya untuk sinkronisasi. Oke, next. Nah, kita lanjut ke yang efisiensi deh. Bapak dan Ibu, kita tadi kan dua kegiatan ya, aspek efektivitas dan aspek efisiensi. Untuk aspek efisiensi ini kita menilai anggaran Bapak dan Ibu di awal tahun ya, anggaran tahun 2024. Jadi kita itu memetakan anggaran Bapak dan Ibu itu yang berpotensi tidak efisien, gitu ya. Jadi kita tuh petakan itu, gitu ya. Yang anggaran Bapak dan Ibu yang tahun ini berpotensi tidak efisien, apa saja itu, gitu ya. Ini dari anggaran yang ada sampai dengan Maret ini ada 45,7 triliun, gitu ya. Itu ada potensi 23M itu tidak efisien Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian yang
tidak efisien itu ada 3 gitu ya. Ada Bawaslu, KPU, dan Kemenhub. Ada yang hadir? 3 ini. Ada hadir Bapak dan Ibu? Hadir tidak ngaku? Ada? Oh enggak? Tidak ada. Tidak hadir. Tidak ada yang hadir. Dari 3 ini tidak ada yang hadir. Enggak ada? Bawaslu, KPU? Ada? Kemenhub? Ada Kemenhub? Oh, ada hadir Bapak ya. Ini ada ya. Tenang Pak, ini bukan kita bilang tidak efisien, potensi tidak efisien gitu. Jadi kita bantu gitu ya untuk memetakan yang tidak, potensi yang tidak efisien gitu ya. Jadi ada 3 ini yang mendominasi, dan juga ada Enmali gitu ya. Enmali ini adalah kegiatan yang ini sebenarnya terkait dengan perencanaan ya Bapak dan Ibu. Jadi ada kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya adalah memang hanya dilakukan tahun ini gitu ya. Kegiatan yang sifatnya dilakukan tahun ini, harapan kami itu tidak masuk di perencanaan tahun depan gitu ya. Jadi kalau bikin perencanaan jangan hanya kondisi sekarang tambah 5% gitu ya, misalnya seperti itu. Enggak begitu gitu ya. Bikin perencanaan tahun depan harus sesuai dengan kerjaan yang akan dilakukan tahun depan gitu ya. Jadi Enmali ini adalah kondisi-kondisi yang kalau dia ada tahun ini dan hanya tahun ini gitu ya, ya jangan direncanakan untuk tahun depan gitu ya. Itu Enmali gitu. Jadi berpotensi jangan sampai hal yang sama yang sebenarnya tidak dibutuhkan karena sudah dikerjakan tahun ini direncanakan lagi tahun depan. Nanti repot revisi-revisi gitu ya. Itu Enmali. Kemudian tadi kembali lagi yang slide tadi dulu. Yang paling awal setelahnya apa sebenarnya? Nah, ini ya. Ini kita bicara tentang inefisiensi gitu ya. Jadi ada 4 kriteria yang berpotensi Bapak dan Ibu itu tidak efisien di tahun ini gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan honor gitu ya. Ya kita tahu ya kalau sekarang ini teman-teman para pengelola keuangan ini semakin menderita gitu ya. Honornya semakin kecil kan gitu ya. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Ya semakin kecil gitu ya. Harapannya memang Bapak dan Ibu ini kan didorong untuk menjadi pejabat fungsional gitu ya. Sudah fungsional semua? Belum, nah, kalau belum nasib gitu ya, segera gitu ya, segera jadi pejabat fungsional supaya tidak dapat 60% dari ini kan gitu ya, dari honor ini ya. Nah ini berpotensi karena begini, karena kita dulu menganggarkannya kan full gitu ya, menganggarkannya full, kemudian ada kebijakan gitu ya, honornya hanya dibayar 40-60% gitu ya, untuk yang sudah fungsional dan belum fungsional kan gitu ya. Jadi ini berpotensi ya tidak efisien toh, alokasinya ada, uangnya nggak dipakai kan gitu ya. Ya kalau begitu harus segera tadi apakah direfocusing atau dipindahkan gitu ya, supaya inputnya itu nggak kebanyakan. Kalau kita bicara analisa, inputnya kan banyak ini kan, sementara outputnya kan jadinya dikit gitu ya. Kalau seperti itu maka kita bilang itu tidak efisien ya, itu tidak efisien gitu. Apalagi efektif. Kalau sudah tidak efisien sangat jauh untuk jadi efektif kan gitu ya. Itu terkait dengan honor gitu ya. Kemudian yang kedua, kepatuhan akun. Kalau kepatuhan akun sih tidak ada ya, karena indikatornya hanya akun COVID gitu ya, sudah tidak ada lagi gitu. Kalau masih ada kebangetan gitu ya, Bapak dan Ibu yang menganggarkan akun COVID gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang paling banyak gitu ya, belanja yang tidak jelas gitu ya. Kami melihat Bapak dan Ibu gitu ya, di beberapa Bapak dan Ibu itu alokasi anggaran di 521219 gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu itu menggunakan alokasi anggaran di akun yang belakangnya 9, itu sudah tanda-tanda sebenarnya tidak tahu mau belanja apa kan ini gitu ya. Tampung saja dulu di sini gitu ya. Itu yang sering terjadi. Dan itu sesat ya Bapak dan Ibu ya. Tidak boleh gitu ya. Pas perencanaan udah di sini dulu gitu ya. Itu artinya dari awal perencanaan Bapak dan Ibu itu tidak matang. Gimana kita mau efisien, mau efektif? Rencana aja tidak tahu mau bikin apa, kan gitu ya. Kalau di akun itu beda kalau memang akun itu digunakan ya memang yang lain tidak bisa menampung, kan gitu ya. Ada reasoning yang jelas gitu ya. Tetapi seharusnya gitu ya, itu sudah cukup ya akun-akun yang lain. Ini memang kalau terpaksa saja harusnya di sini. Tetapi kita lihat dari pemetaan kita banyak ternyata gitu ya yang menggunakan akun ini. Di mana ini? Di Kemenhub. Ada lagi Kemenhub gitu ya. Ada di Kumham dan PUPR gitu ya, ada lagi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada akun ini potensi tidak efisien ya, karena ya itu tadi gitu ya, akun ini itu sebenarnya kalau akun yang lain tidak bisa baru ke sini. Nah, kalau akun yang ini gede, apa ya akun-akun